saya ajak Iku ketemu. kok rencanakno mulai dino apa? Minggu dan Minggu jam piro? sore. Ya apa caramu? Saya ajak. Ya saya ajak ketemu. Kamu telepon. Heeh, Ketemuan di mana? di terminal Di terminal. Terus kamu ajak ke Kediri. Kediri. Setelah itu masuk hotel. Mampir rumah makan dulu. Terus Masuk hotel. masuk hotel. Mari masuk hotel. Apa kok eksekusi di hotel? Ya. Iya, kenapa kok di hotel kok enggak lain tempat? Alasanmu pas apa? tujuannya tuh ke Kediri kan memang Lah, iya. hotel itu. Ayo, biar enggak apa nek nang hotel itu kan aman. Iya. Hah? Biar enggak apa? Biar aman kan. Terus kon apa jenenge? Kena apa kok pateni kena apa? Iya, sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Dia masukin cowok di kos itu. Selain itu apa lagi? Ya minta-minta Matre. Iya. yang cuma minta-minta uang gitu loh. Ya, terus apa mana? Iya, Paling kuat alasannya apa? dua. Sakit. Guys, jangan skip video ini karena ini masih seputar koper merah. Beberapa hari lalu, pelaku dari kasus koper merah ini sudah tertangkap. Pelaku yang bernama Rohmat Trihartanto atau RTH alias Anto, yang merupakan seorang tokoh pencak silat dan juga aktivis SLM di Tulungagung, yang dikabarkan yang memiliki istri dan juga anak. Dan saat ini RTH sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Ternyata memang ada beberapa alasan pelaku RTH melakukan pembunuhan terhadap korban Uswatun Hasanah, lantaran korban ini pernah melabrak istri sah dari pelaku. Nah, Uswatun ini melabrak istri sah itu karena mendesak pelaku RTH untuk segera menikahi dirinya, karena memang mereka tuh udah pacaran selama 3 tahun. Nah, korban ini selalu memaksakan tersangka RTH untuk segera menikahi dirinya secara sah, yang mana dengan persyaratan yang sangat sulit dilakukan oleh tersangka, yakni Anto harus segera menceraikan istri sahnya di Jombang sesegera mungkin. Namun ternyata permintaan dari korban Uswatun tidak dapat dikabulkan oleh Anto. Nah, katanya nih ya, pelaku ini sudah merencanakan aksinya ini dari jauh-jauh hari. Sementara kronologi kejadiannya nih ya, si RTH ini awalnya ngajak korban untuk bertemu dan sempat mampir makan terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka pergi ke sebuah hotel yang ada di Kediri, yang mana pada tanggal 19 Januari 2025 ini. Nah, setelah mereka tiba di hotel, terjadilah percekcokan di antara Uswatun dan juga Anto. Pada saat percekcokan itu terjadi, ternyata si korban Uswatun ini lehernya sampai meninggoy. Nah, pada tanggal 20 Januari di dini hari, pelaku yang sudah menbun-bun ya, pelaku tuh kebingungan karena tubuh korban itu nggak cukup dimasukkan ke koper yang udah dia bawa. Dan akhirnya pelaku pun melakukan terhadap tubuh korban di kamar hotel tersebut. Dibutuhkan waktu selama 5 jam untuk pelaku melakukan terhadap tubuh korban ini. Dan kita ketahui juga motif dari pelaku melakukan hal tersebut atau aksi tersebut karena cemburu dan juga sakit hati, guys. Nah, cemburunya kenapa nih? Karena ternyata si korban ini pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kosnya. Sementara nih ya, tersangka RTH ini kan di sekitaran kos-kosan itu mengaku sebagai suami siri dari korban Uswatun. Nah, korban juga sempat tahu kalau tersangka ini punya 1 anak perempuan. Si korban ini pernah berucap kepada tersangka, korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya tersangka ini akan jadi, mohon maaf, seorang PSK. Dan gak hanya itu, ternyata si korban ini juga gak terima kalau tersangka ini punya anak kedua dari istri sahnya. Dan dari korban sendiri juga terlontarkan kepada pelaku bahwa dia menyuruh pelaku untuk menghabisi anak keduanya. Nah, ini yang membuat tersangka ini sakit hati sekali kepada korban. Pengen ketemu gak sih Pak, menanyakan apa itu? Pengen ketemu ya? Nah, tersangka pengen ketemu banget. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu Pak? Itu aku mau tanya apa kok masalahnya gitu.
sudah ada informasi dari polisi Pak kalau misalnya ini sudah tertangkap dan sebagainya? Kita nunggu aja. Itu warga belum dapat yang boleh ya? Pak ya tunggu dulu lah. Mungkin belum informasi. Kalau ini Kepribadiannya setahu saya dia kan tulang punggung keluarga. Terus ya kalau menurut saya baik-baik aja sih, anak yang baik kok. Tidak pernah cerita atau apa gitu? Oh, kalau saya sama saya nggak pernah. Posisi saya kan ayah tiri. Tapi sering Pak ya main ke Sering, paling sebulan, kadang 2 kali, kadang ya 3 kali. Kok kalau pulang waktu senggang bersama anaknya dulu kan punya anak 2. Kalau sama anak sudah mungkin main kesini. terakhir ketemu kapan Pak? Terakhir ketemu hari Sabtu. Sabtu kemarin. Minggu yang lalu. Ya, sebelum hilang komunikasi mulai hari mayat di dalam koper. Kalian tahu nggak sih koper merah yang ditemukan di Ngawi Blitar? Itu korbannya namanya Uswatun Kasana. Dan dalam koper tersebut itu tidak ada kepalanya dan juga kakinya tuh. Tanpa kepala dan kaki. Dan saat ini masih dicari tuh di mana diletakkan kekasihnya tersebut. Usianya tuh masih muda. Dia tuh lahir di tahun 1995, masih 29 tahun. Dia meninggalkan 2 anaknya. Penyebab kematiannya diduga sementara tuh adanya kekerasan. Kekerasan seperti dicekik sehingga dia kehabisan nafas. Dan infonya lagi, dia tuh kan punya mobil tuh. Nah, mobilnya itu nggak tahu di mana, masih hilang. Kan? Ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait motif ya. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19 pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Mayat ini sempat menginap di beberapa tempat. Kejadian sebenarnya sudah direncanakan oleh pelaku. Pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri sekitar tanggal 19, mulai check-in malam. Berdasarkan pengakuan ada percekcokan, korban dicekik sehingga meninggal dunia. Pelaku merasa kebingungan, menyiapkan koper plastik, lakban, termasuk pisau yang diakui sementara yang digunakan untuk memutilasi korban. Sekitar tanggal 20 lakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper. Tapi karena tidak cukup, kemudian
dimutilasi. Tanggal 21 itu dilakukan pembuangan tahap pertama. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki. Upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan, kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya. Keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Untuk tubuh dibuang